Karena apa? Karena perbuatan Anda seperti itu menunjukkan jati diri Anda, siapa diri Anda sebenarnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdakwa kasus dugaan pengancaman Jering SID menyampaikan rasa kekecewaannya terkait sikap netizen pada istrinya Nora Alexandra. Jering mengatakan bahwa sikap membuli Nora Alexandra yang suaminya sedang dipenjara adalah tindakan pengecut. Sehingga Jering memberikan perhatian khusus pada netizen yang kerap memberikan perundungan, bahkan membuat cerita palsu tentang Nora Alexandra. Ia memohon agar netizen berhenti memojokkan Nora yang kini ikut memikul beban karena kasus yang dihadapinya. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda' bil basmalah, sallu ala nabi, salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. La haula wala quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Pada hari ini mari kita berdiskusi lagi tentang sesuatu yang sudah jamak terjadi di negara 62, yaitu Republik Indonesia. Sebelumnya, mari kita mengkaji beberapa kalimat atau beberapa kata di dalam kitab ini sebelum kita berdiskusi lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqiluna say'au wa la yahtadun. Kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqiluna say'au wa la yahtadun. La yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bil makna mereka itu sebenarnya nol, nothing informasi tentang keluarga Jering ataupun Nora dalam hal ini yang sebagai terzolimi. Nothing mereka. Gak ada informasi apapun dan mereka tidak punya data otentik apapun. Inilah bahayanya netizen 62 yang tidak educated, tidak smart, tidak punya wawasan. Sehingga dengan suka hatinya dia menulis seenak nafsu akalnya. Tapi kalau sudah masuk ke penjara gara-gara dijerat pasal ITE, baru nangis-nangis Bombay. Ya kan? Itu netizen 62. Tidak mau pelajarin dulu undang-undang ITE itu bagaimana prosesnya. Karena undang-undang ITE harus kita semangati, kita sepakati, kita yakini adalah pasal karet. Ini repotnya nih. Satu sisi kita butuh undang-undang ITE, tapi di sisi lain kita juga miris. Ya, kalau tidak hati-hati masuk penjara. Maksimal 6 tahun. Wah, subhanallah. Karena pasal karet ITE. Ujaran kebencian ini itu. Jadi, sangat amat pasal karet. Anda mengatakan kamu tuh mulutnya kayak permen karet misal gitu. Itu lagi kena pasal ITE kalau dilaporkan sama orang yang tidak terima. Anda hanya mengatakan menulis di medsos, mengatakan kamu itu loh mulutmu kayak permen karet. Itu sudah kena pasal ITE karena ujaran kebencian. Masuk. Kok bisa masuk? Ya tergantung penyidiknya sama ahli tata bahasa. Kalau dibilangnya, oh iya itu masuk ujaran kebencian, nah udah kena Anda.
Makanya kami bilang pasal karet. Ini sama di zaman Orde Baru, ya. Pasal represif namanya ada itu di zaman Orde Baru. Dulu kami sangat ketar-ketir waktu jadi demonstran dulu. Ya. Kita demo ya masuk penjara, itu menentang pemerintah namanya. Merusak keharmonisan, kena itu. Ibda bil basmalah. Kita kembali kepada kajian kita. Jadi seperti yang sudah termaktub, yang sudah kami bacakan tadi, la yaqiluna say'aw wa la yahtadun. La yaqiluna say'aw wa la yahtadun. Mereka tidak punya bukti apapun, tidak punya data apapun tentang siapa si Nora sebenarnya, siapa si Jering, bagaimana rumah tangga mereka, tidak punya. Iseng saja netizen ini, iseng. Nah inilah yang namanya dunia seperti ini. Kadang kita sudah hati-hati dalam hidup ini, tapi ada saja yang iseng sama kita. Ya mau gimana lagi lah dunia. Lantas bagaimana menyikapin hal ini? Ya tergantung Jering dan Nora. Kalau Jering dan Nora baperan, ya habis. Kalau terlalu baperan ya habis energi, ya, habis waktu, bahkan dana. Kalau mau melaporkan mereka ke polisi, sewa pengacara, aduh, subhanallah. Makanya solusinya jangan baperan. Berani terjun di media sosial, sampai tidak boleh baperan. Anda tidak boleh terbawa perasaan. Ada komentar miring langsung kepikiran, nggak usah dipikirkan. Bila perlu nggak usah dilihat, nggak usah direspon. Main medsos saja sesuai nawa itu Anda apa? Apakah mencari kebutuhan informasi atau Anda jadi kalau Anda menjadi public figure banyak yang mengikutin, ya resiko. Jangan ditanggapin, nggak usah ditanggapin, mengalir saja. Ya dalam hal ini harusnya netizen 62 itu harusnya punya namanya sekolah etika bermedia sosial. Sekolahnya di mana? Ya online juga. Jadi harus ada yang menyelenggarakan, pemerintah dalam hal ini, sekolah beretika di media sosial. Harus ada sekolahnya. Ya, belajarnya lewat online gitu. Harus ada. Setidaknya biar orang-orang awam ini yang baru punya HP mungkin, punya gadget, jadi terus merasa kegatelan tangannya, ya. Nggak enak kalau nggak ngomentarin. Atau memang nama itunya pingin pansos. Dia bikin pansos juga, pengen jadi artis ya, dengan cara mengkritik artis. Jadi kalau artis ini baperan, melaporkan dia kan terkenal walaupun nanti masuk penjara. Tapi itulah kebodohan yang sangat bodoh kami kira. Apa untungnya? Kamu tidak kenal Nora, tidak kenal Jering secara personal, secara tatap muka, belum pernah ketemu dia langsung. Hanya kenal lewat media sosial dengan postingan-postingan beliau upload setiap hari. Terus Anda menjustis Nora dengan bla 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 bla. Itu tidak baik. Itu tidak sehat dan itu tidak cerdas. Karena apa? Karena perbuatan Anda seperti itu menunjukkan jati diri Anda, siapa diri Anda sebenarnya. Cepat atau lambat, ucapan keburukan Anda itu, tulisan keburukan Anda menghujat orang lain akan balik ke diri Anda. Itulah doa yang diijabah oleh Allah. Maka dari itu hati-hati dengan tulisan dan ucapan Anda kepada orang lain. Karena itu doa untuk diri Anda dan keluarga Anda. Lalu bagaimana sebaiknya? Doakan mereka lebih baik lagi. Melihat ada postingan yang kurang baik, langsung astagfirullah ya Allah, muliakan yang buat postingan ini ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah, perbaiki akhlaknya ya Allah, agar ia bisa menulis kata-kata ataupun menulis postingan yang lebih menyejukkan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Al-Fatihah. Begitu. Jangan ketika ada postingan miring atau gimana, atau Anda gerah atau feeling Anda negatif, langsung dikomentari dengan negatif. Nggak boleh. Ya, silakan Anda memakai pola hidup apapun, liberalisme kah, komunis kah, itu hak Anda. Kami tidak bisa memaksakan Anda harus hidup berfalsafah ideologi Pancasila. Kami tidak bisa memaksakan itu. Karena itu pribadi Anda, hati orang siapa yang tahu. Hanya saja hasil yang Anda tanam harus Anda petik dan nikmati sendiri. Ketika Anda betul-betul berkomitmen berfalsafah Pancasila, insya Allah barokah keturunanmu akan dimuliakan oleh Allah di Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Sebaliknya, ketika Anda ikut falsafah barat, westernis, ya, suka-suka ataupun komunis sekalian mengikuti gaya hidup mereka, persiapkan keturunanmu akan menjadi seorang komunis, liberalisme. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, mari kita kembali ke khitah kita bernegara, negara yang berpancasila. Artinya berakhlakul karimah. Semua agama di negara Pancasila ini diakui
Dan semua agama di Indonesia ini mengajarkan akhlak mulia. Kapan saatnya Anda diam? Diamlah. Kapan saat Andanya berbicara? Berbicaralah. Kapan saat Anda menulis, mengomentari? Komentarilah. Kapan saatnya Anda mencegah tangan Anda tidak komentar? Jangan tulis apapun. Kalau komentar Anda membawa nilai positif bagi yang membaca, maka berkomentarlah. Itu diharuskan. Tapi bila mana jika Anda berkomentar, ada yang terluka, ada yang tersakiti, ada yang terzolimi, maka tahan diri Anda. Karena semua tulisan akan balik kepada yang membuat tulisan. Ingat, semua tulisan yang Anda buat, baik positif dan negatif, akan kembali kepada diri Anda sendiri. Oleh karenanya, mantra yang paling jitu dalam bermedia sosial, agar tidak mengomentari saudara Jering dan istrinya Nora, yang paling jitu adalah, aku tidak lebih baik dari mereka. Katakan seperti itu dalam diri Anda. Sebelum mengomentari orang lain, katakan mantra itu. Pasti, dengan izin Allah, Anda tidak akan mau mengomentari negatif. Karena apa? Mantra tadi paling jitu. Aku tidak lebih baik dari mereka. Ketika Anda mengatakan, aku tidak lebih baik dari mereka, bahkan aku banyak dosa, bahkan aku lebih hina, hanya saja ditutup kesalahan dosaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mantra itu yang Anda ucapkan, maka selesai sudah karma buruk dalam diri Anda. Selesai sudah kehinaan akan menimpa Anda. Saatnya kemuliaan akan bangkit dan menggiring Anda dan keturunan Anda. Perbanyak menebarkan kebaikan, hilangkan menebarkan kebencian dan keburukan. Sallu ala Nabi, subhanallah walhamdulillah rabbil alamin. Barakallah.